Sobat hebat, suasana kampus mulai sunyi, lorong-lorong jadi lenggang, dan jam kuliah berganti dengan jam tidur siang. Tapi di balik itu semua, UNER tetap punya cerita yang patut kamu dengar. Selamat datang di Weekly On Camp. Spesial buat kamu yang ingin tahu kabar kampus seminggu ke belakang meski sedang liburan. Bersama saya, Tiasa Faila Zufa dari Fakultas Farmasi. So, let's check it out. Berita pertama. UNER dan Pemkot Bontang jalin kerjasama hadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi bagi pembangunan daerah, Universitas Airlangga resmi menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Bontang. Kerjasama tersebut bertujuan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU yang berlangsung pada Selasa, 1 Juli 2025 di ruang sidang pleno Balai Rua, Kantor Manajemen Kampus Mersi. Itu mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hadir dalam pertemuan tersebut, Rektor UNER Profesor Dr. Muhammad Madian, SE MSI MFin, beserta jajaran pimpinan. Sementara itu, dari pihak Pemkot Bontang, hadir Wali Kota Bontang, Dr. Hajah Neni Murniaini, SPOG, dan jajaran pemerintah Kota Bontang. Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Rektor UNER dan Wali Kota Bontang menjadi puncak dari pertemuan tersebut. Harapannya, dengan kerjasama ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional, khususnya di Kota Bontang. Berita kedua, dari lab ke lapangan. FKH dorong transformasi industri peternakan. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga turut ambil bagian dalam Expo Industri Peternakan pada Indo Livestock 2025 yang diselenggarakan oleh PT Napindo Media Asatama. Dalam gelaran itu, FKH UNER hadir sebagai institusi pendidikan tinggi yang menyoroti peran penting riset dan inovasi dalam mendukung hilirisasi sektor peternakan nasional. Melalui stand interaktif, FKH memamerkan hasil riset, layanan laboratorium, hingga edukasi kesehatan hewan yang aplikatif untuk memajukan industri ini. Acara berlangsung selama 3 hari, mulai Rabu hingga Jumat, 2 hingga 4 Juli 2025 di Grand City Convex, Surabaya. Keterlibatan FKH UNER menunjukkan kontribusi perguruan tinggi dalam menyambungkan temuan dari laboratorium ke kebutuhan lapangan. Hal ini sekaligus memperkuat sinergi antara akademisi, pemerintah, dan industri demi membangun sistem peternakan yang sehat, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan. Berita ketiga, konsistensi adalah kunci UNER, perkuat identitas visual. Dalam dunia digital yang menuntut kreativitas, keunikan, dan kecepatan, UNER menegaskan komitmennya menjaga citra institusi lewat standarisasi identitas visual. Komitmen ini ditegaskan melalui workshop sosialisasi cybersecurity dan branding guideline media sosial UNER pada Kamis 3 Juli 2025 di Aula Majapahit Asek Tower Kampus Dharma Wangsa B. Kegiatan yang menghadirkan puluhan peserta dari berbagai unit kerja ini menghadirkan 2 narasumber. Keduanya adalah CEO Jagamaya, Tri Febrianto, dan Koordinator Media Branding PKIP UNER, Gesang Manggala Nugraha Putra, SSSA MHUM. Ketua PKIP UNER, Marta Kurnia Kusumawardani, DRSP KFR, mengungkap, workshop ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman praktis tentang praktik cyber security dan menyelaraskan pedoman komunikasi di media sosial, seperti peletakan logo. Setelah menyimak berbagai kabar kampus, sekarang saatnya kita beralih ke cerita-cerita inspiratif dari mereka yang tak hanya jadi bagian dari UNER, tetapi juga jadi sumber kebanggaannya. Prestasi pertama, mahasiswa FEB UNER sabet juara 1 National Economic Case. Universitas Airlangga kembali torehkan prestasi gemilang. Kali ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhasil memperoleh juara 1 National Economic Case Competition atau NECC 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tim yang meraih prestasi tersebut bernama Dimen, yang terdiri dari Muhammad Nafis, Kesha Luna Alifa,
dan Rizky Afi Zikria. Ketiganya berasal dari program studi ekonomi Islam. Tim Demand berhasil melewati seluruh rangkaian, mulai dari tahap penyisihan, tahap semifinal, hingga tahap final yang melibatkan presentasi dan sesi tanya jawab di hadapan Dewan Juri. Tim Demand juga mendapatkan apresiasi dari juri karena penyampaian dan keselarasan serta konsistensi mereka. Meski sempat minder karena skor semifinal yang rendah, mereka tetap optimis dan tampil sebaik mungkin di final. Prestasi kedua, delegasi UNER kenalkan budaya Indonesia ke panggung ASEAN. Universitas Airlangga kembali mencatatkan langkah strategis di level internasional dengan menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia dalam 20 ASEAN and 10 ASEAN Plus 3 Youth Cultural Forum atau AYCF Plus 3. Forum ini terselenggara pada Minggu 22 Juni 2025 hingga Jumat 27 Juni 2025 di Thailand, tepatnya di Chulalongkorn University, Mahidol University, dan Burapha University. Delegasi UNER membawa budaya Indonesia ke panggung ASEAN melalui ajang tersebut. Forum tahunan Gagasan ASEAN University Network atau AUN ini mempertemukan mahasiswa dari negara ASEAN, serta 3 mitra strategis, antara lain Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Mengusung tema Cultural Convergence, Embracing Diversity, Empowering Youth. Forum ini menjadi ajang kegiatan pertukaran nilai budaya dan kolaborasi kreatif lintas bangsa. 4 delegasi UNER hadir mewakili kolaborasi antara BEM UNER dan Forkom UKM, yakni Anggun Ziva Anindya, Presiden BEM UNER, Melvin Hermawan, Wakil Presiden BEM UNER, Rodesti Florence, Ketua Forkom, dan Tri Kirana Purnama, Sekretaris Forkom. Prestasi ketiga, mahasiswa UNER bagikan pengalaman Summer Camp ASEAN. 2 mahasiswa Universitas Airlangga sukses mewakili kampus dalam program Summer Camp Internasional bergengsi, hasil kerjasama oleh ASEAN University Network dengan Ateneo de Manila University, Filipina. 2 mahasiswa tersebut yakni Dinda Afiatik Mumtazah, mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Afri Abrar Bramantia, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Program berlangsung selama 2 minggu, sejak 15 hingga 28 Juni 2025, yang berfokus pada penguatan kepemimpinan serta isu keberlanjutan global. Dalam program ini, mereka menjelaskan bahwa banyak kegiatan yang mereka lakukan selama 2 minggu di Filipina, antara lain campus tour, kelas atau lecture langsung dari profesor yang membahas kepemimpinan masa depan terkait SDGs. Selain itu, mereka juga mendapat kesempatan berdiskusi dengan tim, workshop, hingga pameran inovasi produk berbasis futurist thinking. Prestasi keempat, dedikasi dosen UNER berbuah beasiswa ke Amerika. Alumni program studi D3 Bahasa Inggris Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Nikman Nasir, mendapatkan kesempatan untuk menempuh studi lanjut di luar negeri melalui beasiswa Fulbright. Ia akan melanjutkan studi magisternya pada program Teaching English to Speakers of Other Languages atau TESOL dan Applied Linguistics di Michigan State University, Amerika Serikat. Saat ini, Nikman aktif mengajar di sejumlah perguruan tinggi, salah satunya sebagai dosen luar biasa Prodi D3 Bahasa Inggris Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, tempat ia menyelesaikan studi diploma 3-nya. Ia juga pernah menjabat sebagai Staff Mobility, Research and Initiative di Airlangga Global Engagement sebelum akhirnya memutuskan untuk fokus mengajar. Motivasinya mendaftar beasiswa berasal dari pesan sang ayah serta keresahannya sebagai pengajar yang kerap kali menjumpai banyak mahasiswa kesulitan dalam berbicara bahasa Inggris. Prestasi kelima, fokus Pediatric Nutrition, dosen FKM meraih beasiswa Fulbright. Ketekunan dan evaluasi merupakan kunci meraih studi impian. Pernyataan ini menggambarkan perjuangan dosen muda Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Dominikus Raditya Atmaka, SGZ MPH, melanjutkan studi doktoral di Colorado State University.
Domi berhasil memperoleh beasiswa dari American Indonesian Exchange Foundation, organisasi yang dibentuk atas kerjasama antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Perjalanan Domi berawal dari rekomendasi dosen sejawat awardee Fulbright yang mengatakan Amerika Serikat merupakan negara unggul dalam pengembangan bidang ilmu gizi dan dietetika. Keputusan mendaftar beasiswa Fulbright menghasilkan kabar mengembirakan. Domi lulus pada percobaan pertama. Domi menjelaskan, dalam proses seleksi, ia fokus memperbaiki track record penelitian dan publikasi yang tertuang dalam personal statement, kurikulum vitae, dan studi objektif. Prestasi ke-6. Fokus turunkan angka kebutaan, jadi motivasi Cindy raih beasiswa ke UCL. Keinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mata di Indonesia menjadi motivasi utama Dr. Made Cindy Diwiyanti Marheni Putri dalam melanjutkan studi magister di luar negeri. Alumni S1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 2017 ini berhasil diterima di program MSc Ophthalmology di University College London atau UCL melalui beasiswa LPDP. Salah satu dampak yang ingin Cindy berikan adalah menurunkan angka kebutaan di Indonesia melalui implementasi ilmu yang ia peroleh nanti. Menurut Cindy, pengalaman tersebut membuka matanya bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dan dikembangkan. Melalui studi ini, ia berharap dapat memperluas wawasan, berdiskusi dengan kolega dari berbagai negara, dan belajar langsung dari para ahli terbaik di bidang ophthalmologi. Prestasi ke-7. Inisiasi program edukasi Catin, alumnus FKM raih juara 1 penyuluh KB ASN Nasional. Alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Nano Susanto SKM, berhasil meraih juara 1 tingkat nasional kategori penyuluh KB ASN dalam ajang apresiasi tenaga lini lapangan terbaik 2025. Penyuluh KB Ahli Muda Kapanewon Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta itu menuturkan bahwa penghargaan tersebut menjadi penyemangat dalam pengabdiannya di masyarakat. Nano, yang lulus dari FKM UNER pada 2015 lalu, menjelaskan bahwa kompetisi ini diikuti oleh ratusan penyuluh KB ASN dari berbagai daerah. Proses seleksi berlangsung sejak Mei, mulai dari pengiriman profil diri dan video testimoni perangkat daerah, orientasi dan retest, kuis program KB, penilaian video unjuk seni edukasi, hingga grand final. Baginya, penghargaan ini menjadi kebanggaan tersendiri, baik secara pribadi maupun untuk Kabupaten Kulon Progo yang terakhir meraih penghargaan serupa pada 2007. Oke Sobat Hebat, itu dia kabar dari UNER selama seminggu ke belakang. Sekarang, kamu bisa lanjut liburan dengan tenang. Kabar selengkapnya bisa kalian baca melalui website Universitas Airlangga di www.uner.ac.id/news. Saya Cesa Vela Zufa, pamit undur diri dan sampai jumpa di Weekly On Cam edisi berikutnya. Enjoy your break, recharge energi, dan balik lagi nanti dengan semangat baru. Salam UNER Hebat!